Salam Bapak dan Ibu, Shalom. jemaat dan simpatisan jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kami Majelis Jemaat GKI Sumut Tanjung Rejo mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Jemaat dan simpatisan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hingga minggu ini kita belum bisa beribadah di gereja karena pandemi COVID-19. Di tengah kondisi yang demikian ini, kami mengharapkan seluruh jemaat dan simpatisan jemaat tetap beribadah di rumah melalui panduan yang disiapkan oleh gereja kita. Melalui ibadah kita Minggu Paskah kedua ini, jemaat dan simpatisan jemaat tetap bersyukur dan berdoa atas pemeliharaan Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Kita doakan juga kiranya COVID-19 cepat berlalu dan kita dapat beribadah sebagaimana sedia kala. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mulai minggu ini gereja kita akan menyapa Bapak dan Ibu jemaat dan simpatisan jemaat melalui sapaan lentera anugerah setiap hari. Mudah-mudahan ini semua dapat kita ikuti dan bisa menguatkan kita menjalani hari-hari kita di tengah bencana yang kita alami bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita mulai ibadah kita. Kristus sudah bangkit, Ia hidup, Ia telah kalahkan kematian. Terpujilah namanya yang bahagia dari kematian. Kuasanya telah menjadi nyata, bahkan atas maut sendiri. Ia yang bangkit telah menunjukkan dirinya kepada para murid. Ia yang bangkit telah menyatakan diri sehingga para murid berjumpa dengannya. Terpujilah Dia yang telah memperlihatkan kebangkitannya kepada manusia. Mari kita awali dengan memuji Tuhan dari NKB 87. Marilah kita habiskan ibadah Minggu Paskah kedua ini dengan menyatakan dalam hati masing-masing demikian bahwa pertolongan bagi kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya.
beserta saudara Dunia dihebohkan oleh kebangkitan Kristus. Pada hari yang teduh, tiba-tiba terdengar kegaduhan oleh suara orang-orang yang terkejut, terheran-heran. Tiba-tiba ada yang berkata, Yesus telah bangkit. Ada lagi yang berkata, kubur itu telah kosong. Dan yang lain mengatakan, kami bersamanya ketika berjalan menuju Emmaus. Saudara-saudaraku, Kristus telah bangkit dari kematian, dan buktinya adalah bahwa Ia telah memperlihatkan dirinya kepada para murid. Berita tentang kebangkitannya bukanlah berita bohong. Kebangkitannya ada nyata dan benar. Di lain pihak, para penguasa Romawi dan pemimpin agama Yahudi memberitakan kabar bohong. Mereka berkata bahwa mayat Yesus telah dicuri orang. Tetapi sesungguhnya Kristus benar-benar hidup. Para murid menjadi saksinya. Hal tentang percaya inilah yang akan menjadi pusat perenungan kita di Minggu Paskah kedua ini. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 202 ayat pertama, Maut Sudah Menyerah. Saudaraku yang terkasih, mari kita masuki pengakuan dosa kita. Tuhan, sesungguhnya Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada kami. Kuasa kebangkitan telah kami alami, tetapi kami sadar betapa sering kami mengabaikan kebangkitan-Mu. Sungguh, kami tidak dapat menyangkal kerapuhan dalam diri kami. Kami terjatuh dan terjatuh lagi. Kami gagal dan gagal lagi. Kami melakukan dosa dan melakukannya lagi. Ya Tuhan, ampunilah kami. Hapuskanlah dosa dan pelanggaran kami kepadamu. Mampukanlah kami untuk diubahkan oleh kebangkitan demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah
yang diambil dari Yesaya 43 ayat 25 sampai 26. Demikian dikatakan, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah Aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau nyata benar. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Bapa yang baik, Tuhan yang memberi kami waktu yang indah, sehingga kami masih dapat beribadah pada Minggu Paskah yang kedua ini. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk membuka hati dan pikiran kami, hati dan jiwa kami, memampukan kami untuk memahami isi hati Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Hendrik Sipahuta yang akan menaburkan firman kebenaran Tuhan. Tuhan urapi dengan Roh yang kudus, mampukan beliau untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sambut firman dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun bacaan pertama dari firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat-ayat
Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi dia adalah seorang nabi, dan dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika Ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menyanyikan Mazmur 16.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat lain, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dimuliakan dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang paling, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya pada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikian sabda Tuhan. Firman Tuhan sebagai bacaan ketiga bagi kita tertulis di Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lampunya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengebusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lampunya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lampuku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Maksud Injil ini dicatat.
Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan tadi pembacaan firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita dalam ibadah Minggu Paskah yang kedua ini, yang diambil dari bacaan pertama Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 32, kemudian Mazmur 16, dan bacaan yang kedua dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-9, dan ini kemudian dirangkum dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Dan tema kita dalam ibadah Minggu kita hari ini berkata, berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Artinya memang saat itu Kristus sudah bangkit, dan Kristus yang bangkit ini dia mempertemukan dirinya, menjumpakan dirinya dengan para murid yang saat itu ada dalam situasi yang sangat menyedihkan. Dan memang perjumpaan Tuhan Yesus dengan para murid bukan sesuatu perjumpaan yang langsung mereka bisa percaya, tetapi perjumpaan yang sebenarnya juga menjalani sebuah proses sehingga mereka benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 20 ini, ada dua bentuk perjumpaan yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Pertama kepada para murid, kemudian dan juga secara khusus kepada seorang murid yang bernama Thomas. Dan memang satu hal yang luar biasa ketika Yesus memperlihatkan anugerahnya ini. Ia mau meneguhkan kembali kehidupan mereka. Tetapi dalam perjumpaan ini kita bisa melihat bagaimana satu hal yang cukup unik yang diperlihatkan oleh Thomas ketika dia ingin benar-benar percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Saya teringat dengan sebuah renungan yang pernah saya baca. Mungkin kita pernah dengar atau pernah baca dalam renungan tersebut. Dia katakan, Thomas adalah salah satu orang yang cukup sulit untuk dimengerti, yang sangat-sangat sulit untuk kita pahami. Makanya dituliskan dalam sebuah buku tersebut, dia katakan how to cope with difficult people. Bagaimana mengatasi orang-orang yang cukup sulit. Coba perhatikan Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus bangkit, ketika Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan para murid dan dia sudah perlihatkan kebangkitannya kepada mereka. Dan akibatnya apa? Dikatakan jelas dalam firman Tuhan ayat yang ke-20 bagian akhir, dikatakan murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Murid-murid bersuka cita, murid-murid percaya, murid-murid merasa bahwa kebangkitan Tuhan sudah nyata dan mereka sudah melihat. Dan dengan sukacita saya coba bayangkan bagaimana para murid juga mengatakan hal ini kepada Thomas. Mungkin mereka berkata, Thomas, kami sudah melihat Yesus. Thomas, kami sudah bersama-sama dengan Tuhan. Thomas, kami sudah percaya bahwa Yesus bangkit. Mungkin mereka dengan semangat katakan hal ini kepada Thomas. Tapi coba lihat apa yang dijawab oleh Thomas kepada para murid-murid. Kalau kita perhatikan di sini ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya.
Murid-murid begitu antusias memberitahukan kepada Thomas, kami sudah melihat. Thomas katakan, sebelum aku. Nampaknya dia tidak peduli dengan pengalaman iman dari murid-murid yang lain. Nampaknya dia tidak peduli. Murid-murid yang lain sudah melihat Yesus. Yang dia pikirkan sebelum aku. Ini orang yang paling sulit. Yang paling sulit kita hadapi. Kita mungkin sudah penuh dengan semangat mengatakan sesuatu. Mungkin dia hanya gemes kan? Ini pasti gemes. Kita penuh dengan semangat mengutarakan sebuah kejadian kepada dia. Reaksinya hanya begitu. Coba bayangkan misalnya ada seorang suami pulang dari kantor tergesa-gesa ingin memberitakan sebuah kabar kepada istrinya. Dia ceritakan, tahu tadi dia tidak begini-begini di luar sana. Tiba-tiba si istri hanya bilang, terus pergi. Atau sebaliknya, misalnya seorang istri menceritakan sesuatu dengan antusias dan dia berharap dia dapat respon yang enak dari suami. Tapi tiba-tiba suami bilang, ya gemas. Saya coba bayangkan demikian keadaannya ketika para murid memberitahukan kepada Thomas, kami sudah melihat Tuhan, kami sudah menyaksikannya. Tapi Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas luka, sebelum aku mencucukkan tanganku ke bekas lukanya, aku tidak akan percaya. Thomas memang memperlihatkan dirinya sebagai salah seorang yang punya karakter sangat-sangat sulit dipahami. Itulah murid-murid Tuhan Yesus. Dan memang ketika Yesus pertama kali dalam firman Tuhan di bagian awal perikop ini, ketika Yesus memperlihatkan dirinya kepada para murid, memang Thomas tidak berada dengan mereka saat itu. Kita tidak tahu Thomas berada di mana. Mungkin Thomas bersembunyi tempatnya yang lain. Mungkin Thomas juga dalam ketakutan. Mungkin Thomas juga dalam kekhawatiran. Dan dikatakan 8 hari kemudian, setelah perjumpaan Tuhan Yesus dengan para murid di rumah tersebut, maka Thomas datang kepada kumpulan tersebut. Dan murid-murid dengan antusias mengatakannya, menceritakannya. Tapi Thomas tidak mau percaya. Sulit memang untuk percaya kepada kebangkitan Kristus jikalau memang mengedepankan akal logika kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang dikatakan oleh Thomas dalam firman Tuhan di sini, ini sebenarnya merupakan representasi dari kehidupan iman dari orang-orang Kristen abad pertama. Ketika mereka sering mendengar dan sudah mendengar tentang Yesus, kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus, tetapi masalahnya adalah mereka belum melihat secara personal, mereka belum menyaksikan secara langsung pribadi dari Yesus itu sendiri. Maka untuk menjawab apa yang menjadi pergumulan orang-orang Kristen di abad pertama saat itu, adakah mereka mau percaya dengan sebuah berita? Ataukah mereka lebih mengedepankan pengalaman mereka, pengalaman melihat Yesus secara langsung, yang kemudian mereka katakan, ini aku sudah lihat dan aku sudah percaya. Seandainya saja, saya coba bayangkan Bapak Ibu, kehidupan iman kita berdasar kepada pengalaman kita. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, prasyaratnya saya harus lihat Tuhan dulu. Kalau saya mau percaya kepada Tuhan, prasyaratnya saya harus saksikan Tuhan dulu. Bagaimana? Ini yang bermasalah. Artinya, peristiwa kebangkitan Kristus bukan lagi sebuah peristiwa yang kita imani dengan mengedepankan percaya kita. Nah, disinilah dalam tema pemberitaan firman Tuhan yang berkata kepada kita, berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Murid-murid dalam kisah ini
dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 memang berjumpa secara fisik kepada mereka. Ya, murid-murid yang ketika bersembunyi dalam rumah tersebut, dan juga ketika Thomas yang 8 hari kemudian berjumpa dengan Tuhan, langsung Tuhan katakan, Thomas, raba, dan Thomas, cucukkan jarimu. Thomas bilang apa? Ya Tuhanku, Allah. Itu kehidupan para murid. Tetapi dalam kehidupan kita sekarang, berjumpa dengan Kristus yang bangkit, jikalau kita lebih mengutamakan pengalaman jasmani kita memaksa Tuhan itu boleh berjumpa dengan kita secara fisik, apakah mungkin? Apakah iman kita dibangun di atas dasar-dasar seperti itu? Perjumpaan kita dengan Tuhan adalah perjumpaan secara iman. Sebab kebangkitan Kristus adalah suatu misteri sebenarnya. Bagaimana Kristus bangkit, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi ketika Kristus sudah bangkit, maka dia perlihatkan kepada semua orang. Dan inilah yang kita imani. Kebangkitan Kristus. Memang dikatakan dalam firman Tuhan di sini. Ketika murid-murid bersembunyi dalam ruangan tersebut, ketika mereka ketakutan bahkan sampai mengunci pintu dan juga jendela, Kristus datang kepada mereka yang bangkit dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Perjumpaan mereka bukan hanya masalah perjumpaan fisik, tapi perjumpaan ketika Yesus mengatakan kepada mereka, damai sejahtera. Di tengah situasi yang menakutkan, di tengah situasi yang menggelisahkan dalam kehidupan para murid saat itu, Yesus datang kepada mereka, Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Situasi seperti ini juga banyak menggelisahkan banyak orang, menakutkan banyak orang. Dan saat ini Tuhan kembali memperkenankan kita bertemu dengan Dia, tapi bukan hanya memuaskan keinginan kita, tetapi perjumpaan kali ini adalah perjumpaan di mana Tuhan berkata kepada kita, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera di tengah-tengah kegelisahan, damai sejahtera di tengah-tengah ketakutan, damai sejahtera di tengah-tengah kekhawatiran. Inilah yang Tuhan bawa, sehingga kita kembali terbangun, sehingga kita seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-20, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Murid-murid bersuka cita ketika mereka berjumpa dengan Tuhan. Dan Thomas juga akhirnya berkata, ya Allahku, ya Tuhanku. Adakah kita juga mengalami hal seperti ini sebagai dampak dari perjumpaan kita dengan Tuhan? Kita boleh tersenyum, sebab Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini tetap mempertemukan kita dengannya. Setiap pagi ketika kita bangun, kita boleh bertemu dengan anugerah Allah. Dalam aktivitas kita meskipun terbatas, kita juga boleh bertemu dengan anugerah Allah. Dan ketika kita akan menutup hari kita juga bertemu dengan anugerah Allah. Bukankah ini hal yang sangat luar biasa? Oleh karena itu, saudara yang terkasih, setiap perjumpaan kita dengan Tuhan seharusnya membuat kita semakin percaya bahwa Dia bangkit, bahwa Dia menang, bahwa Dia hidup. Kebangkitan, kemenangan, dan kehidupannya membuat hati kita penuh dengan damai sejahtera dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita renungkan dalam hati kita. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasul. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang meninggal di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, bersekutu kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, mari kita masuki doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang telah bangkit, Engkau yang hidup, mempertemukan dirimu dengan kami. Kami percaya, bukan hanya kepada murid, Engkau mempertemukan dirimu. Bukan hanya kepada murid, Engkau teguhkan, Engkau kuatkan kehidupan mereka kembali menghadapi situasi yang menakutkan. Tapi juga terlebih pada kami saat ini, di tengah situasi yang sangat mengkhawatirkan, membuat banyak orang takut oleh pandemi COVID-19. Tuhan datang bagi kami. Tuhan memperlihatkan dirimu dalam iman kepada kami. Dan yang Tuhan katakan kepada kami adalah damai sejahtera bagi. Ya, damai sejahtera di tengah situasi yang menakutkan, di tengah situasi yang mengkhawatirkan saat ini, di tengah situasi yang mencemaskan saat ini. Damai sejahtera yang juga membuat hati kami bersukacita, yang membuat kami juga berkata, ya Tuhan, ya Allah, Engkau benar-benar telah bangkit. Engkau benar-benar menang, dan kemenangan yang membuat kami menang menghadapi situasi sekarang ini. Terima kasih Bapa buat sapaan firman, dan biarlah di saat ini dengan hati penuh dengan sukacita kami datang kepada Tuhan, membawa syafaat kami, membawa harapan dan permohonan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, bahkan mendengarkan setiap seruan kami. Bapa di surga, kami mohonkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan menyatakan kasih di tengah-tengah situasi yang sangat mengkhawatirkan saat ini. Tuhan berkarya, Tuhan tunjukkan kuasa-Mu, sehingga pandemi COVID-19 boleh segera berlalu dalam kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan berikan kesembuhan, kepulihan kepada orang-orang yang terdampak penyebaran virus corona. Tuhan juga yang memberkati para dokter, perawat, tenaga medis seluruhnya, bahkan relawan yang berani mengambil risiko untuk memberikan perawatan kepada orang-orang yang terkena penyebaran virus corona. Tuhan juga berikan kekuatan dan kondisi fisik yang prima bagi mereka. Kami juga serahkan ya Bapa buat para ahli, ilmuwan yang sedang berupaya keras untuk mendapatkan antivirus, sehingga orang-orang yang terkena dampak virus corona segera dapat diobati dan mereka boleh pulih kembali. Berikan bagi mereka roh, berikan bagi mereka semangat untuk terus meneliti hingga akhirnya mereka mendapatkan obat untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini. Kami juga mau serahkan kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan tahu dampak dari
pandemi COVID-19 yang berakibat kepada sektor perekonomian, keuangan dan pekerjaan bagi orang-orang di muka bumi ini. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong bantu kami. Biarlah kami boleh bersabar dalam keadaan saat ini, sehingga pada saatnya nanti Tuhan akan bangkitkan kembali perekonomian, keuangan, dan kehidupan manusia di muka bumi. Kami juga Tuhan dalam syafaat ini mau serahkan kepadamu secara khusus kehidupan jemaat-jemaat Tuhan di GKI Sumut Tanjung Rejo yang dalam masa-masa pemulihan, dalam masa-masa penyembuhan, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya memberikan kepada mereka kepulihan. Kami serahkan kepadamu Bapak Hotman Budha Tutabubolo, anak kami Stephen Jayadi, anak kami Amsal Simanjuntak, anak kami Yohanes Abigail, Ibu Lamina Susilo, Ibu Aji Sumorang, Ibu Tukio, Jerry Sumorang, Bapak dan Ibu Ahmad Darmoyo, Ibu Jewi Aritona, Bapak Sutoyo, Bapak Lasek, Ibu mertua dari Bapak Penatua Harya Sempanagiti, Ibu dari Ibu M. Saragi, Bapak dari Bapak T. Pangaribuan, Bapak Pandapokan Sumorang, Ibu dari Bapak Roy Sialaga, Ibu S.N. Bakar, Ibu Lia Raharjo, Bapak Mensar Simanjuntak, Bapak Kasian Tuli. Kami juga serahkan kepada Tuhan para orang tua jemaat Tuhan yang telah lansia di tengah-tengah gereja ini. Tuhan kiranya juga memberkati, tetap memberikan bagi mereka semangat dan sukacita. Kami serahkan ya Tuhan Bapak dan Ibu Ahmad Darmoyo, Bapak dan Ibu Jonathan, Ibu Puspo Sidirmo, Ibu Asi Manjuntak, Bapak dan Ibu Poliki, Bapak Yakub Rustam, Ibu Aritona, Bapak dan Ibu T. Tambunan, Bapak dan Ibu Effendi Siburian, Ibu L. Tommy, Ibu Immanuel Ginting, Ibu Edi Poluan, Ibu Edi Suparman, Bapak dan Ibu Tukio, Bapak Sutoyo, Ibu Bambang Supono, Bapak dan Ibu Pendeta Emil Thomas Supardi, Bapak Budi Sunarto, Bapak dan Ibu Susanto Daniel, Ibu Aji Sumorang, Bapak dan Ibu PL Panggabean, Ibu Susilo Wardono, Bapak dan Ibu Kasian Turi, Bapak dan Ibu Weli Kristanto, Bapak Suwito, Bapak Wiro Soeharto, dan Ibu Wagino. Bapak di surga, kami juga serahkan kepada Tuhan bangsa dan negara kami yang tengah berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati para pemimpin kami, Tuhan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami bawa kepada-Mu dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami juru selamat kami, yang mendengar dan menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar persembahannya tertulis dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10 yang berkata demikian: bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari PKJ 148. Terima kasih ya Tuhanku. Tuhan, atas hari
Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Bapak yang baik. Dalam ibadah kami pada Paskah kedua ini, kami mengumpulkan persembahan syukur kami sebagai ungkapan terima kasih iman kami atas kebangkitan Tuhan. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini menjadi dupa yang harum di mezbah Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang memberi, ajar kami Tuhan untuk waktu-waktu yang akan datang dapat memberi lebih baik lagi. Beri kami hikmat Tuhan untuk majelis jemaat-Mu sehingga dimampukan mengelola dengan baik persembahan ini. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, Kristus sudah bangkit dan telah menjumpakan dirinya dengan para murid dan juga kita sekalian. Oleh karena itu, nyatakanlah Kristus yang telah bangkit itu kepada dunia ini, kepada sesamamu, melalui perbuatan hidupmu sehari-hari. Kami akan selalu menyatakan Kristus yang telah bangkit kepada banyak. Mari kita nyanyikan nyanyian pemutusan bagi kita, PKJ 239. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukurlah kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Pencipta, Yesus Kristus, Tuhan yang telah bangkit, dan Roh Kudus, Sang Pemberi kekuatan, memberkati serta menguatkanmu dan membarui kehidupanmu setiap hari. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertaimu dalam kebenaran dan kasih, kini dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Salam sejahtera bagi kita seluruhnya.